Ternyata kalau kita lihat survei sekarang yang lebih mengancam itu bukan Gibran sebenarnya, tapi KDM tadi. KDM. KDM. Kalau untuk menghadapi KDM harus menggandeng wakilnya sekarang ya bisa jadi itu berubah gitu ya. Retrospektif egosentrik itu istilahnya. Itu kita tanyakan dan semuanya konsisten ya, semuanya menurun, semuanya negatif. Artinya memburuk. Memburuk. Tidak pernah terjadi pada periode kedua calon presiden yang sudah di periode pertama itu menggandeng wakil presidennya sebelumnya. Bahkan Jokowi pun tidak. Tidak, biasanya malah berhadapan gitu ya. Berani nggak kira-kira KDM melakukan itu? Melawan. 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 Mungkin saja ya. Selamat datang di Ruang Dialektika bersama saya Heru Endarmoko. Saudara, pemerintahan Prabowo Gibran baru atau masih berlangsung selama 20 atau 21 bulan, belum sampai 2 tahun. Tapi kalau kita perhatikan selama ini melalui pemberitaan media massa, apalagi media sosial, kita tahu begitu riuhnya persoalan-persoalan ekonomi, politik, hukum di negeri ini yang semuanya bermuara pada kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itu terkonfirmasi pada survei yang baru saja dirilis oleh SMRC. Di tengah-tengah penurunan popularitas, penurunan elektabilitas Prabowo, kita juga tahu bahwa di sisi yang lain Presiden ke-7 melanjutkan safari politiknya. Nah, dua hal ini yang akan kita perbincangkan dan bersama kita sudah ada Direktur Program SMRC, Saiful Mujani Research Center, Bung Saidiman Ahmad. Terima kasih, Bung, sudah datang. Terima kasih. Nah, Anda sudah merilis Yap. survei itu hasilnya dan kita tahu popularitas, elektabilitas Prabowo anjlok terjun bebas. Ya. Anda bisa meng-highlight beberapa temuan penting dari itu. Jadi betul, kami baru merilis hasil survei terbaru yang kami lakukan di awal Juli, tepatnya 5 sampai 19 Juli 2026. Dan hasilnya seperti yang tadi Mas Heru katakan, kami mengukur sejumlah hal ya, terutama kita minta kepada warga untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan, terutama kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dan hasilnya itu tadi ada penurunan yang cukup signifikan ya, sekitar Sangat signifikan. sangat signifikan. Dari kita punya survei di November 2025, ya kurang dari setahun lalu, hasilnya ketika itu Pak Prabowo dinilai masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Prabowo itu sekitar 81,2%. Nah, survei terakhir itu tinggal 51,1%. Terjun 30%. 30,1%. Ya. Ya. Dan tadi juga disebutkan ini ternyata punya dampak ya terhadap elektabilitas. Elektabilitas Pak Prabowo sekarang bukan lagi nomor 1 menurut yang kami ukur. Misalnya dalam simulasi semi terbuka itu kita kasih daftar nama kepada warga, ada 20 nama. Di dalamnya terdiri dari tokoh-tokoh, ketua-ketua partai, menteri-menteri yang populer, kemudian kepala-kepala daerah yang populer, dan juga nama-nama yang sebelumnya ikut di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasilnya 35% memilih Deddy Mulyadi, 35%. 35% dan hanya 14,5% yang memilih Prabowo Subianto. Di bawahnya ada nama Anies Baswedan, ada Gibran, ada AHY dan seterusnya. Selisihnya 100% lebih. Ya. Dan kalau kita head to head antara KDM dengan Pak Presiden itu angkanya selisihnya menjadi lebih jauh. KDM mendapatkan 59%, sekitar 59% dan Prabowo Subianto sekitar 28%. Jadi itu yang terjadi. Kemudian kami juga menguji kira-kira apa yang menyebabkan approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo ini dan juga elektabilitasnya mengalami penurunan. Kami menemukan ada korelasi yang signifikan antara penurunan itu dengan evaluasi publik terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi Hukum. penegakan hukum, juga evaluasi publik terhadap 2 program utama pemerintah, yaitu makan bergizi gratis dan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Jadi paralel gitu, bahkan kita uji statistik itu hubungannya
signifikan. Sehingga survei ini kira-kira mengkonfirmasi sebetulnya teori yang sangat mapan ya di ilmu politik soal economic voting. Economic, sorry? Economic voting namanya, Oke. di mana elektabilitas termasuk approval rating itu dipengaruhi oleh persepsi publik mengenai keadaan ekonomi secara umum. Nah, itu temuan ini mengkonfirmasi teori itu. Dengan margin of error 3, berapa? 7%. 3,7% sebenarnya ini bisa disebut sudah representatif atau enggak? Menggambarkan realitas yang memang terjadi di masyarakat atau bagaimana? Ya, tentu saja ada margin of error tadi. Jadi Mhm. dalam membaca margin of error itu kita harus membaca bisa ke Ke atas atas, ke bawah, tiga heeh. koma tujuh persen atau ke bawah 3,7%. Atau untuk dikatakan signifikan misalnya tadi pada elektabilitas, jarak antara Prabowo dengan KDM itu jaraknya tadi sekitar, berapa itu ya, 35% dengan, sekitar 15%, itu artinya sekitar 20-an persen. Itu artinya jaraknya signifikan itu karena Masih iya, tetap lebar ya? lebar. Apalagi Iya. misalnya head to head. Jadi, KDM turun 7,4% pun itu masih di atas Masih. 50, masih di atas Ini 50%. berat sekali ya, baru belum sampai 2 tahun, Betul. sebegitu buruknya. Anda melihatnya lebih ke dalam lagi, eee, selain angka-angka Mhm. survei, apa sebenarnya yang terjadi, yang sedang terjadi sekarang ini? Ya, jadi di survei itu ya menemukan angka-angka tadi. Iya. Jadi kita bertanya kepada warga itu dengan cara pertanyaan yang sangat sederhana sebetulnya. Kita minta mereka untuk mengevaluasi secara langsung, keadaan ekonomi sekarang gimana? Bahkan sebenarnya juga ada pertanyaan di luar itu ya, pertanyaan yang sifatnya retrospektif. Kita tanya, keadaan ekonomi sekarang dibanding tahun lalu bagaimana? Mmm. Keadaan ekonomi sekarang dibanding tahun lalu terkait dengan ekonomi rumah tangga, itu retrospektif egosentrik itu istilahnya. Itu kita tanyakan dan semuanya konsisten ya, semuanya menurun, semuanya negatif. Jadi Artinya memburuk. memburuk. Jadi, sedemikian ya, Mmm. sedemikian rupa persepsi publik. Itu data dari survei. Cuman kalau kita mau menafsir misalnya kira-kira apa penyebabnya Iya. ya, kan kita bisa lihat seharusnya ya kita bisa melakukan kajian mungkin sifatnya kualitatif atau juga bisa menguji itu sebetulnya. Tetapi kalau kita lihat secara sepintas memang di dalam 9 bulan, 8 bulan terakhir ada persoalan-persoalan besar yang sedang terjadi kan di masyarakat kita. Misalnya dimulai dari konflik di Timur Tengah, ada keikutsertaan atau pernyataan dari Prabowo untuk ikut di dalam koalisi BOP, koalisi, is ya dipimpin oleh, lalu kemudian setelah itu ada serangan kepada Iran dan di dalam kajian kami menemukan bahwa serangan Iran serangan dan kepada Iran itu sangat tidak populer, itu sangat ditolak oleh publik. Dan Pak Prabowo atau Pak Prabowo membawa Indonesia kan ada di dalam koalisi BOP itu. Jadi itu mulainya. Yang kemudian kita tahu bahwa serangan konflik di Timur Tengah itu kan berdampak pada ekonomi secara global termasuk Indonesia dan Harga BBM naik. harga BBM naik, harga minyak naik dan seterusnya. Sehingga mungkin ya kita bisa tafsir ya itu salah satu yang dilihat oleh publik. Selain itu memang kalau kita lihat sejumlah indikator ekonomi ya, apa namanya, nilai tukar rupiah yang itu kan dibicarakan di publik di Iya. media sosial itu naik ke level bahkan melampaui level, apa namanya, krisis moneter kan, bahkan pernah sampai 18.000. Juga ada, IHSG kita yang Mhm. menurut The Economist itu saya kira yang terburuk di dunia sekarang, penurunannya dalam setahun sekitar 30-an persen. Dan itu juga dibicarakan di publik lagi-lagi ya. Terlepas dari masyarakat ini ngerti atau tidak, tetapi ada sentimen, ada pembicaraan publik di dalam beberapa bulan terakhir soal, ekonomi yang memburuk. Walaupun ya ada BPS ya, ada angka pertumbuhan ekonomi 5,61% yang naik, tetapi pembicaraan tentang itu kan terus bergulir. Ini juga akan dikritik oleh para ekonom bahwa, angka pertumbuhan ini tidak sustain karena ada beberapa indikator yang hanya terjadi di kuartal pertama dan tidak terjadi nanti ya. Misalnya spending pemerintah yang besar, ada THR waktu itu ada lebaran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada persoalan. Selain itu juga dari sisi penegakan hukum misalkan ada beberapa peristiwa, ada ya kasus Jampiren Penyiraman Sulawesi, air keras. ada mulai penyiraman air keras, ada
upaya kriminalisasi terhadap para intelektual Mhm. yang kritis terhadap pemerintah ya, ada Profesor Saiful Mujani, ada Islah Barawi, itu kan menjadi perbincangan publik. Juga di beberapa tempat ada apa ya, peristiwa penggagalan diskusi misalnya ya, di UI, di UNJ saya dengar juga demikian. Sementara dari sisi politik, politik kita juga tidak mengalami perubahan dan bahkan semakin buruk ya. Yang paling buruk adalah di, sistem politik kita sekarang hampir tidak ada partai yang mengambil peran sebagai oposisi kan. Nah, kalau melihat penurunan yang begitu tajam, terjun bebas ya dari semua aspek ekonomi, penegakan hukum, Politik. demokrasi dan Ya. seterusnya. Ini kira-kira pemerintahan, terutama Presiden Prabowo masih bisa memperbaiki kinerjanya kalau melihat track record selama hampir 2 tahun ini. Iya. Menurut Anda? Iya, kalau mau secara objektif, tentu saja bisa ya diperbaiki karena kan kita melihat dari sejarah sebelumnya juga, approval rating itu fluktuatif pada Naik dasarnya, turun. bisa naik turun. Tergantung bagaimana pemerintah merespons ya terhadap keadaan. Tetapi kalau dilihat dalam 2 tahun terakhir kan kritik-kritik publik semacam yang ditangkap oleh survei ini kan bukan baru sekarang saja. Bahkan publik juga sudah melakukan kritik secara langsung dengan turun ke jalan. Agustus tahun lalu kan udah turun ke jalan, beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa hari terakhir juga turun ke jalan gitu ya. Saya melihat, responsnya belum ideal ya. Nggak Tapi tahu dia udah direspon oleh beberapa pembantu presiden, katanya kami bekerja untuk ya. rakyat, bukan untuk Untuk survei. survei, bukan untuk survei. Bahkan ya respons yang terhadap mereka yang bersuara kritis itu kan dari presiden sendiri agak bermasalah, problematik ya. Menganggap mereka dulu ya tahun waktu Agustus itu dianggap teror lah, ini makar lah, ini londo ireng lah dan seterusnya. Nah kalau cara komunikasi semacam itu masih terus dipertahankan menurut saya agak susah ini. Karena kondisi di bawah ini publik kan mungkin pada awalnya bisa melihat janji-janji ya, menaruh harapan terhadap janji di tahun-tahun awal. Ya tadi waktu masih approval ratingnya 80 itu kan janjinya masih oke lah, orang masih berharap. Tetapi pada akhirnya publik akan realistis, apakah janjinya ini benar dilaksanakan atau tidak gitu. Jadi sekarang ini saya kira eranya bukan lagi sekedar janji, bukan lagi sekedar menyuarakan apa yang akan dilakukan, tetapi publik ini sekarang butuh realisasinya seperti apa, Hmm. pelaksananya seperti apa. Misalnya kayak tadi program, unggulan pemerintah, MBG dan MBG, KDS. KDMP gitu ya, kan publik ya pada akhirnya bisa melihat itu, mulai dari awal ya soal saya kira saya baca sudah sekitar 37.000 orang yang keracunan. Oh Ya, ya. gara-gara MPG, kemudian ada persoalan tadi, persoalan anggaran yang maju mundur, awalnya dianggarkan 335 triliun, kemudian berubah 268, kemudian berubah lagi 229, dan kemudian dikatakan lagi akan turun. Itu kan bisa membuat publik ini serius apa enggak? Ini kan program yang sangat besar, memakan anggaran yang sangat besar, dengan cara menarik anggaran dari pos-pos lain. Dari daerah ditarik, dari pendidikan ditarik, dari pada akhirnya pemerintah tidak bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur yang memadai misalnya. Untuk program yang sangat besar ini, tetapi terlihat tidak begitu serius. Dan sudah dikorup bahkan. Dikorup bahkan. Ditangkap Jadi PGN, ya, pimpinannya ditangkapin ya. semua. Jadi pada akhirnya publik melihat itu. Nah, saya kira itu semua yang, menyebabkan persepsi ini. Nah, ini menarik, Bung Saidiman. Pada titik yang krusial seperti itu, momentum seperti ini, kemudian dari arah yang lain kita tahu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi sebenarnya sudah start kemarin-kemarin ya, Yap, dari Lampung kemarin, yang baru adalah safari politiknya ke NTT, yap. kampanye untuk PSI. Nah, saya, Anda sebagai analis politik kira-kira melihatnya bagaimana? Apakah betul sebenarnya Jokowi sudah tahu soal ini, kemudian pada saat yang tepat dia muncul Hmm, untuk menarik simpati publik, mungkin untuk mengembalikan memori memori masa lukanya. Ya, pada saat dia terutama pada saat pertama kali ya. duduk di kursi kepresidenan.
Ya, Meskipun memang sekarang dia kampanye untuk anaknya untuk ya, anaknya atau partainya, partainya, partai anaknya. partai anaknya. Ya itu menarik memang, eee dalam situasi sekarang ini. Tadi saya mengatakan bahwa yang puas dengan kinerja pemerintah cuma 51,1%, yang tidak puas itu sekitar ya hampir 50% ya, 46,9% Hmm. yang menyatakan tidak puas. Artinya ada ceruk yang sangat besar nih, yang kritis terhadap Yang pemerintah, tidak puas dengan kinerja selama ini ya. tidak puas dengan kinerja, selama ini. Dan ini belum diwakili oleh partai manapun sebetulnya, karena tadi kita menyebut tidak ada partai yang oposisi kan. Jadi menurut saya ini peluang ya bagi kekuatan politik, entah itu calon presiden atau partai politik, karena ini belum ada yang garap nih, yang mau mewakili ini. Kelompok yang kritis ini di parlemen belum ada salurannya. Nah, kalau partai-partai itu betul-betul pragmatis, mestinya ini dipikirkan. Nah, saya tidak tahu apakah Jokowi sampai kepada apa ya, kesimpulan itu bahwa ada ceruk nih yang harus diwadahi. Tapi memang secara logis kalau publik kita kritis terhadap pemerintah, ada banyak sekali persoalan sekarang di dalam pemerintahan, tentu mereka akan membandingkan kan dengan sebelum-sebelumnya gitu. Ada Pak SBY dan ada Pak Jokowi yang Yang sebelumnya terlihat jadi kelihatan lebih baik. kelihatan lebih baik meskipun di sana juga ada banyak Iya. kesalahan. Nah itu logisnya. Ya bisa saja itu dimanfaatkan oleh Pak Jokowi apalagi beberapa peristiwa belakangan ya. Ada posisi duduk Gibran lah yang tidak lagi sejajar dengan Pak Prabowo dan seterusnya. Ya bisa saja itu, dimanfaatkan ya. Tetapi walaupun saya tidak expect Jokowi akan eksplisit, ya sebagaimana yang kita tahu dari karakter Pak Jokowi kan dia memakai politik yang kita harus menafsir gerakannya kan, tidak eksplisit ya. Hmm. Tidak seperti orang-orang timur di kampung saya misalnya kalau mau mengatakan sesuatu itu kan langsung gitu. Nah, Pak Jokowi agak beda. A ya A. Ah, ya. Ya B ya B. Tapi dengan dia turun ke lapangan, walaupun dia punya karakter politik yang semacam itu, tidak eksplisit menyatakan aspirasinya, tetapi dengan keliling ke lapangan ke basis-basisnya, dan di sana kemudian misalnya muncul atribut PSI di mana-mana partai gajah, ya lambat laun asosiasi publik terhadap PSI misalnya itu akan muncul juga. Tapi apakah masih sebegitu besar sebenarnya dari survei-survei Anda selama ini terhadap Jokowi, apakah masih punya magnitude yang besar? Tentu tidak sebesar ketika dia menjabat ya, tapi tadi saya mengatakan, publik sekarang karena dia kecewa dengan yang sekarang, dengan pemerintahan sekarang, mereka tentu membandingkan ini logisnya, ini rasionalnya. Nah dari sisi itu saya kira posisi Pak Jokowi menjadi penting itu. Jangan lupa bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi yang dia ini dalam pemerintahannya itu cukup stabil, misalnya tingkat approval rating. Bahkan ketika COVID-19 di mana ketika itu juga persepsi terhadap ekonomi ambruk gitu, dia tetap di apa ya, tingkat kepuasan publik Masih di terhadap atas pemerintahan 50 ya seingat masih di saya. atas 60%, Masih di atas 60%. masih di atas 60%. Bahkan terakhir ya. Ya terakhir bahkan naik ya sampai Naik. sampai 83%. Jadi dia orang yang cukup menjaga itu approval rating itu, dan popularitas dan elektabilitas. Kalau kita baca misalnya bukunya Markus Meitzner kan dia punya sejumlah instrumen. Salah satu instrumennya adalah menjaga inflasi. Dia selama pemerintahan itu seperti berkampanye terus-menerus, belusukan Bahkan dakwah ke Pak, publik. kita ingat pada saat kampanye 2014 ya, waktu itu ya, dia Ya, nanya soal PPID yang Prabowo tidak tahu itu apa. ya, ya, Itu ya. kan tentang inflasi sebetulnya juga. Ya, ya, ya. Jadi pengakuan dia kepada Markus, memang dia menganggap inflasi ini sangat penting untuk menjaga popularitas, untuk menjaga approval rating. Itu sebabnya di dalam sepanjang pemerintahnya tentu turun naik tapi relatif stabil. Iya. Itu yang terjadi. Nah, ini menarik. Kalau kita bandingkan Jokowi pada saat sebelum 2014, sebelum jadi presiden, Ya. dia kan sebelum tidak pegang kekuasaan meskipun sempat jadi wali kota, Ya. gubernur. Kalau kita bandingkan, kita proyeksikan nanti di 2029. Jadi kondisinya sama. Saat itu dia belum punya Populer. Ya. populer sudah. Maksud saya belum punya kekuasaan sebagai presiden. Yap, yap. 2014 dia running.
didukung PDIP, kemudian banyak relawan ya. Nah, di 2029 nanti kondisinya saya kira hampir bisa dikatakan hampir sama. Dia sudah nggak pegang kekuasaan lagi, ya Oke. kan? Apakah kira-kira Anda punya perbandingan nggak? Kira-kira bisa bisa disetarakan nggak perbanding posisinya ini pada saat dia running 2014 dengan nanti di 2029 dia pasti kampanye untuk anaknya dan partai PSI. Ya, mungkin agak susah ya disamakan karena kan dia bukan dirinya sendiri yang akan maju kan. Betul, satu. Tetapi yang bisa dikatakan adalah bahwa karakter politik kita ini salah satu kekuatan atau basis politik itu, terutama untuk partai politik, itu adalah figur. 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 Karena selain itu ada juga basis sosiologis kayak basis NU itu diwakili oleh PKB, mungkin basis Muhammadiyah sebagian atau kelompok Masyumi Lama diwakili oleh PAN, ada basis. Tapi yang tidak punya basis semacam itu dia diwakili oleh figur. Gerindra ada Prabowo, Megawati di PDIP dan seterusnya gitu ya. Nah, PSI ini kalau kita lihat ya kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, saya kira Jokowi bisa menjadi salah satu figur yang membesarkan partai seperti dulu Demokrat karena ada figurnya SBY atau Gerindra karena ada Prabowo Subianto. Jadi saya melihatnya itu bahwa apakah anaknya bisa running dan kemudian cukup kompetitif dalam pemilihan presiden, tentu saja juga bisa ya, apalagi ya ditopang oleh figur bapaknya. Tetapi ada yang membedakan dengan Jokowi ketika itu. Jadi Jokowi ketika itu muncul sebagai, saya ingat dia seperti muncul sebagai alternatif ya dari para politisi figur politik yang mapan, yang established gitu ya, yang kalau kita pakai bahasa kawan-kawan ya bagian dari oligark politik ya, oligarki politik darah Dia biru. harapan. Dia seperti mewakili umumnya orang yang mungkin dan masyarakat kita kan mudah terenyuh gitu. Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita. Ini kok tiba-tiba ada orang yang lahir dari pinggiran sungai, tiba-tiba mau nih maju menantang para oligark itu yang sepanjang hidupnya dia elit, super elit itu. Jadi ada harapan semacam itu. Dan yang harapan semacam itu sepanjang pemerintahannya kan dijaga gitu kan. Dia selalu mengidentifikasi diri sebagai bagian dari orang banyak, sebagai bagian dari masyarakat menengah ke bawah. Itu dijaga terus. Nah, mungkin kalau pertanyaannya mengarahnya ke kasus Gibran mungkin agak beda gitu. Gibran bukan Jokowi kan, dia adalah anak presiden. Dia adalah elit, ya sama dengan Prabowo, sama dengan Megawati, sama dengan elit-elit politik yang mapan lain. Saya mungkin agak susah kalau kita pakai perbandingan itu karena titik berangkatnya berbeda. Menarik. Berarti Anda bisa kira-kira prediksi Anda nanti Gibran akan tetap digandeng Prabowo nggak dalam situasi yang sekarang? Apa saya bisa terjadi ya, tapi kalau kita melihat fenomena selama kita sistem pemilihan langsung tidak pernah terjadi pada periode kedua calon presiden yang sudah di periode pertama itu menggandeng wakil presidennya sebelumnya. Bahkan Jokowi pun tidak. Tidak, biasanya malah berhadapan gitu ya. Kasus JK misalnya di 2009, ya Jokowi pun tidak melakukan itu. Jadi kalau kita lihat presidennya, ya mungkin kalau itu tetap terjadi ya. Apalagi kalau melihat dia sudah duduknya disamakan dengan menteri. Dan juga potensial karena bagaimanapun dia kan wakil presiden, walaupun dia tidak seberkuasa presiden, tapi setidaknya dia punya kekuasaan juga kan. Dan itu bisa juga dimanfaatkan di dalam pemilihan nanti. Ya dia potensial menurut saya dia lebih potensial menjadi rival dibanding bersama kembali kalau situasinya seperti ini. Cuman harus ada catatan ya bahwa ternyata kalau kita lihat survei sekarang yang lebih mengancam itu bukan Gibran sebenarnya, tapi KDM tadi. KDM. Kalau untuk menghadapi KDM harus menggandeng wakilnya sekarang ya bisa jadi itu berubah gitu ya. Kalau untuk bisa mengalahkan KDM itu harus bergabung kembali Prabowo Jokowi, ya itu juga bisa dilakukan. Nah ini juga menarik. Kalau melihat
popularitas dan bahkan elektabilitas KDM yang jauh melampaui Prabowo yang sekarang, Mhm. kemungkinan saya nggak tahu. Gerindra pasti akan mengusung Prabowo kan. Sementara KDM dari partai yang sama. Ya, nah itu juga Tapi menarik. kalau lihat track recordnya KDM juga bisa dengan gampang dia bisa pindah-pindah partai. Nah, sekarang ada Jokowi dan PSI. Hmm, Maksud saya, apakah mungkin, ya pasti mungkin, misalnya memasangkan KDM dengan Gibran. Gibran. Itu kombinasi yang menarik ya, kombinasi Sunda Jawa itu. Iya, dari sisi sosiologis. Selama ini kan semacam ada sentimen gitu. Kalau orang-orang Sunda naik, sentimen masyarakat Jawa secara keseluruhan itu ada yang berasumsi demikian, sehingga perlu itu kombinasi, perlu ada Jawanya gitu ya. Bisa KDM dengan Gibran atau bisa KDM dengan AHY juga sebetulnya. Kalau KDM dengan AHY ya. ya karena AHY juga lumayan walaupun elektabilitasnya tidak setinggi yang lain ya, tapi bersaing lah di posisi ketiga. AHY, Gibran, ada Anies di sana gitu. Di survei Anda Gibran posisi keempat kalau nggak Coba salah. lihat. Kalau nggak salah ya. Kalau Prabowo nggak mau ajak dia apa kira-kira alasannya? Ya bisa aja, tentu terbuka kemungkinan tadi kalau kemudian itu menjadi syarat untuk bisa mengalahkan KDM, kalau KDM maju ya. Karena pasti Harus ada kalkulasi. karena kan apalagi misalnya mereka kan sudah punya pengalaman gabungan Prabowo Jokowi ini melalui Gibran itu udah pernah menjadi kekuatan politik yang sangat besar kan di pemilu sebelumnya. Itu yang terjadi. Kalau suara Gibran tadi dibeli 7% kalau kalau nggak salah ya. jadi semi terbuka urutan ketiga itu Anies Baswedan Anies. 8,2, kemudian Gibran 7,7%, di bawahnya ada Agus Harimurti 4,9, Ganjar 4,2, kemudian Mahfud MD 4%. Artinya masih lumayan Masih 7% lebih kan ya. ya masih 7% lebih. bersaing ya, bersaing di posisi ketiga lah. Ah. Anies, Gibran, Agus, Ganjar, Mahfud. Itu satu klaster. Klaster pertama KDM, klaster kedua Prabowo, klaster ketiga beberapa nama. Nah, kalau kalau melihat lagi-lagi balik ke kampanyenya Jokowi, dia yakin betul tampaknya ya bahwa PSI akan lolos parlemen. Kalau survei dari yang bocor dari survei rekan Anda, indikator itu kan 2,3% kalau nggak salah ya. 2,3%. Ya. Kalau PT-nya electoral parliamentary threshold-nya nggak berubah 4%, sebenarnya masih ada waktu ya buat dia untuk naik. Tapi menurut Anda? Kalau kami kan juga nanya ya, apa namanya, ada juga rilis soal elektabilitas partai politik. Kalau di kami PSI itu sudah 4,1%. Oh lebih besar, malah lebih besar 4,1%. 4,1%. Ya. Udah lolos kalau dengan undang-undang yang sekarang. Iya, iya betul. Sudah lolos. Tapi kan kalau kita lihat sejarah PSI kan di 2019 dia dapat 1,8% kan. 1,8. Kemudian di 2024 2,8 sekian persen kalau tidak salah. Itu naiknya sekitar 60-70% kan. Kalau itu konsisten naik lagi sekitar segitu lagi, ya itu sekitar angkanya sekitar 4,4% atau sekitar 4-5% lah sebenarnya. Kalau kalau dia compounding kenaikannya ya. Dan menurut saya itu sangat potensial. Apalagi misalnya Pak Jokowi ini sudah semakin terlihat mengidentikan dirinya dengan PSI. Itu penting sekali di dalam pembentukan partai kita kan. Perlu tokoh gitu. Karena PSI kan dia bukan berasal dari ormas yang lama gitu sehingga ada masa tradisionalnya. Ini partai yang baru dibikin, dia perlu ditopang oleh figur yang kuat. Dan saya kira Pak Jokowi adalah salah satu figur yang kuat itu. Nah, branding PSI di awal kita tahu betul kan. Dia mencoba untuk merepresentasikan partai anak muda, perkotaan, pelajar, kritikal, anti korupsi, tapi kemudian berubah total ya setelah itu. Kira-kira Anda tadi juga bilang bahwa banyak orang yang
tidak puas dengan Prabowo, Mhm. kemungkinan juga beralih ke figur Bi Jokowi. bisa jadi ceruk lah Bisa menurut saya, ada ceruk di ada sana ceruk yang baru. yang bisa dimanfaatkan Ya betul. oleh Jokowi. Lah, eee, pertanyaannya apakah PSI dan Jokowi bisa memanfaatkan ceruk yang Mestinya maksud kalau saya, pasar apa sebenarnya? PSI itu, Pasti bukan yang kemarin-kemarin di awal pembentukan PSI kan? Anak muda yang kritis, anak muda yang enggak juga. Sebenarnya ada yang berubah dari PSI sebetulnya kalau saya amati, tapi ada juga yang tetap sebetulnya. Ya misalnya kan dulu kan slogannya 2 kan, anti korupsi, anti intoleransi kan, anti anti toleran, korupsi. betul. Dan kemudian mereka menyasar kelompok masyarakat muda perkotaan. Nah, dalam pemilu 2024 kalau kita lihat itu basis-basisnya masih itu sebetulnya, ditambah aja. Misalnya dia tetap kuat di Jakarta, di Banten masih tetap kuat, di wilayah-wilayah, yang minoritas itu masih kuat kan. NTT, Papua, mungkin sebagian Maluku, Manado, Sulawesi Utara gitu. Masih itu basisnya. Mmm, Jadi kalau kita lihat dari sisi basis, walaupun, apa namanya, mungkin sebagian orang melihat orientasi politik PSI berubah, tetapi sebenarnya dari sisi perolehan suara mereka justru mereka memperkuat diri di basis-basisnya yang memang sebelumnya mereka sudah ada di sana. Ada penambahan anggota DPRD kan dari wilayah-wilayah itu. Jadi, saya melihat itu. Yang berubah mungkin dari PSI ya bagian-bagian tertentu kan, misalnya dulu dia melihat Prabowo Subianto sebagai musuh politik lah dalam pengertian ini, karena waktu itu melawan Jokowi kan, lalu sekarang kemudian berteman. bergabung, berteman. Tapi kan Jokowi juga melakukan itu sebetulnya kan. Ya betul. Dulu ya, ya itulah, ada perubahan itu, tapi apakah secara fundamental berubah? Kalau dilihat dari pemilih, tampaknya belum terlalu. Hanya sebagian kecil yang Iya, kecewa gitu mungkin. yang elitnya mungkin berubah ya, Mhm. misalnya sekarang kalau dulu kan lebih dominan orang seperti Grace Natali, ada Andi Budiman, macam-macam ya. Sekarang ada orang seperti siapa Pemain namanya, Ahmad Ali, naturalisasi. naturalisasi dan menjadi sangat dominan Mhm. di elit ya. Termasuk ya beberapa inilah orang ex Nasdem gitu ya, Mhm. masuk ke sana. Tapi saya melihat sampai sekarang itu di elit. Di bawahnya tampak dugaan saya mereka masih apa ya, masih mungkin untuk apa ya, menambah kekuatan di memang yang basis sebelumnya itu, Mhm. kelompok muda, perkotaan, dan juga basis minoritas. Dan dalam beberapa peristiwa intoleransi belakangan kan PSI walaupun tidak segencar dulu, dia tetap melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan minoritas itu kan. Mungkin karena itu Kaisang sebagai ketua umum PSI berani menyatakan akan maju di Jawa Tengah 5. Ya itu salah satu. Basisnya PDI Perjuangan, Ya, kandang banteng, kandang banteng, pengen jadi kandang gajah gitu ya. pengen mengubahnya jadi kandang gajah. Ya, saya melihat bahwa PSI sekarang ini saya kira sejak 2024 ya, berusaha sekali menarik para pendukung tradisional Pak Jokowi kan. Karena itu misalnya kayak safari politik Pak Jokowi sekarang saya lebih melihatnya lebih utama untuk menaikkan suara PSI. Mulai dari Lampung dan sekarang NTT itu. Karena di dalam survei-survei sebelumnya suara PSI memang di bawah itu ya, seperti survei indikator itu kan masih 2,3. 2,3. Sebelum-sebelumnya itu cuma 1, walaupun mereka sudah dapat 2,8 tapi kemudian di survei-survei setelah itu dia tidak lebih dari 2% gitu. Nah, saya kira itu yang ingin sasaran utama dari safari politik dari Pak Jokowi sekarang ya, menaikkan partainya. Kan bagaimanapun seorang tokoh sebesar apapun kalau dia tidak punya partai politik ya agak susah juga Betul. untuk tetap eksis dalam, politik Indonesia gitu. Nah, dia berani menantang itu pada saat yang sama berdasarkan survei Anda juga ya dari SMRC, kan setidaknya ada 4 partai itu yang suaranya naik. Hmm. PDIP, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Ada penjelasannya kenapa? Sebenarnya kalau kita ukur dari hasil pemilu, umumnya partai sebenarnya agak turun ya. Semua partai? Ya, semua partai kecuali ada kenaikan sedikit Partai Demokrat ya, dari perolehannya 7,4% sekarang 8,1%. Hmm.
Partai-partai yang lain relatif turun ya, misalnya PAN, PKS, Nasdem, PKB itu kan 7 sampai 10-an persen. Sekarang itu 5 bahkan, PAN itu 1,9%. Jadi relatif turun, sementara Gerindra, Gerindra ini sempat naik tinggi sekali. Di survei Maret itu sempat mencapai 29%. Padahal di pemilu kemarin kan sekitar 13%. Mhm. Tapi setelah Maret ke sini itu anjlok menjadi sekitar 16, Mengikuti presidennya. mengikuti presiden tadi. Heeh. Anjlok menjadi sekitar 16,9%. Mmm. Jadi, itu partai-partai politik ya, tapi biasanya memang partai politik ini ada fluktuasi, mereka punya karakter masing-masing, tapi secara umum masyarakat itu menentukan akan memilih partai politik atau calonnya itu biasanya menjelang itu baru menjadi lebih clear pilihannya. Misalnya kita bisa lihat dari mereka yang menyatakan belum bisa menjawab atau belum tahu jawabannya itu masih 25,9%. Masih besar ya. Besar, dia pemenang pemilu ini kalau ini kalau pemilu sekarang yang tidak menjawab ini. Jadi tapi semakin dekat ke pemilu biasanya Akan kelihatan iya, mengerucut ke karena mana. udah ada mulai kampanye, mungkin figur-figur yang akan mereka coblos sudah mulai kelihatan gitu, mereka udah bisa melihat. Nah, posisi yang menarik juga ya, Anda tadi bilang bahwa, sekarang, praktis tidak ada oposisi. Ya, Mungkin hanya satu yang menyebut diri sebagai penyeimbang. penyeimbang. Posisi penyeimbang ini kira-kira di dalam peta kepolitikan publik sekarang ini bagaimana? Nah itu dia menjadi tidak terlalu jelas sebetulnya ya, kecuali belakangan ya mulai ada sejumlah anggota PDI Perjuangan yang ya, kritis ya, tetapi sebagai satu partai yang benar-benar mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah seperti yang dilakukan di zaman SBY, itu Belum belum tampak ya? belum terjadi ya. Mestinya sih dalam situasi di mana publik semakin kritis, Dia masuk. dia masuk itu. Kan itu ini saja, pragmatis saja. Partai politik itu kan sebenarnya dari part kan, dia mewakili sebagian masyarakat. Nah ini ada satu bagian setengah ini, nggak ada yang garap. Nah itu yang, terjadi sekarang, di dalam, politik kita. Jadi, balik lagi Yap, ke survei Anda yang tadi, yang terutama elektabilitas ya, mhm, KDM begitu melejit. Ini faktornya apa sih? Karena kalau saya perhatikan dari luar ya, iya, gimik-gimiknya persis sama dengan Jokowi. Pak Jokowi. Apa itu memang manisnya? Sementara dibandingkan dengan Prabowo kan 180 derajat, Oh, top down, nggak mau komunikasinya jelek iya dan betul. seterusnya. Di dalam studi ini kami memang mencoba melihat melakukan cross tabulasi ya antara evaluasi publik terhadap kondisi-kondisi tadi dengan pilihan presiden. Kami misalnya melihat bahwa ada kecenderungan mereka yang mengevaluasi positif keadaan ekonomi, keadaan politik, itu cenderungnya memilih Prabowo dan yang negatif itu cenderungnya ke KDM. Itu situasinya sekarang yang kami temukan dari cross tabulasi itu. Jadi tampaknya KDM ini untuk sementara itu menampung suara yang kritis tadi. Dan kebetulan suara yang kritis ini membesar. Jadi itu mungkin penjelasan kalau kita, hanya menggunakan, studi kuantitatif ini. Jadi mereka yang kritis terhadap bagaimana kondisi ekonomi, mereka yang negatif pandangannya soal kondisi politik, penegakan hukum, itu cenderungnya sekarang ke KDM dibanding ke Prabowo. Jadi dia nampung itu. Apa yang menyebabkan mereka beralih ke sini? Ini spekulasi sifatnya ya, tetapi, dugaan saya adalah publik ini belum melihat figur lain yang bisa mewakili tadi, mewakili keresahan mereka. Figur lain yang bisa dianggap sebagai figur oposisi ya. Kalau dulu di zaman Pak Jokowi, kan ada Anies tuh yang mewakili oposisi. Waktu itu Pak Jokowi kan rata-rata tingkat kepuasan publiknya 70%. Ada sekitar 30-an persen yang tidak puas. Dan itu pula suara Anies, Hmm. 20-30% waktu itu. Jadi benar-benar dia merepresentasikan kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan. Nah sekarang ini belum. Anies sendiri kan ya walaupun kadang-kadang juga kritis, tapi tidak seperti dulu kan. Benar-benar muncul sebagai tokoh. Dan waktu itu kan dia juga gubernur. Jadi publikasinya juga
oke gitu ya. Sekarang kan dia orang biasa saja. Nah, mungkin itu terjadi tadi kenapa suara kritis KDM, karena ya KDM dia populer sekarang. Dia gubernur dari provinsi yang terbanyak penduduknya, 16 sampai 17% kan dari total populasi. Dan di Jawa Barat dia sangat populer. Approval ratingnya yang terakhir sekitar 95%. 95%. Ya, hampir semua orang Jawa Barat puas terhadap kinerjanya. Bahwa kinerjanya ada atau tidak hal lain ya. Yang jelas itu yang terjadi di Jawa Barat. Bahwa dia hampir sama dengan Pak Jokowi, Jokowi. mereka nggak peduli. Iya. Yang penting ini bisa dianggap sebagai alternatif dari yang ada sekarang. Ya, mungkin karena belum muncul ya figur alternatif yang benar-benar menantang pemerintahan yang berdiri sebagai oposisi. Kalau ada figur semacam itu, seperti yang dilakukan oleh Anies, Pak Anies dulu kan ceruknya sekitar 30% aja. Sekarang nih ceruknya 50%. Mestinya itu bisa lebih kuat. Berani nggak kira-kira KDM melakukan itu? Melawan. Mungkin saja ya, kalau kita lihat track recordnya, dia dulu kan ketua Golkar Jawa Barat ya. Ya dia bisa itu, tidak harus jalan secara politik dengan DPP gitu misalnya. Saya kira ada sejarah itunya. Dan juga ketika dia jadi bupati juga dia muncul sebagai figur yang secara sosial kan melakukan perlawanan juga terhadap apa ya, eh, ya terhadap budaya keagamaan yang Betul. mapan dengan datang dengan gerakan kulturalnya membawa sentimen kesundaan itu kan juga perlawanan. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu ya adalah kemungkinan untuk Agak bagus lah yang diselesaikan itu ya. Kita iya, mati dulu ya. ada ininya lah. Dia punya sejarah perlawanan Betul. juga dengan Betul. tingkat tertentu. Apalagi kalau kemudian digabungkan dengan, saya nggak tahu, tadi yang sudah kita bicarakan, kampanye safari politiknya Jokowi dan posisi krusial yang dialami oleh Gibran ya. Mungkin bisa ketemu dua kekuatan ini, saya nggak tahu. Bisa jadi, bisa jadi. Apalagi misalnya kalau kita lihat, katakanlah KDM balik ke Golkar ya, karena tidak mungkin satu partai mengusung dua yang berlawanan. Dia balik ke Golkar dan kita kan tahu juga ada sejarah kedekatan yang khusus ya antara Pak Jokowi dengan Golkar kan. Bahkan pernah diusulkan akan jadi ketua Dewan Pembina, ketua Golkar, bahkan ya Gibran dulu kan pertama-tama mau maju sebagai calon wakil presiden kalau tidak salah dari Golkar kan yang mengusung. Jadi ada kedekatan khusus lah dengan itu. Ya itu sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau kita lihat Golkar ini partai yang tidak ideologis, dia pragmatis saja. Siapa yang mungkin menang ya mereka bisa gitu bermanuver. Terakhir Bung, Yap. Anda bilang bahwa stok pemimpin kita ternyata terbatas sekali. Terbatas. Sampai saat ini ya Pak, ada KDM, kemudian klasternya Prabowo, dan seterusnya AHY dan seterusnya. Dari partai penyeimbang misalnya, biasanya PDI jauh-jauh hari sudah punya itu. Tapi sekarang kita lihat nggak ada. Ya betul. Betul. Kalau tadi dikatakan bahwa stok kepemimpinan nasional kita sekarang sangat kurang, ya betul sekali. Tadi di 7 besar di dalam survei semi terbuka kami itu kan di sana ada nama KDM, Prabowo, ada Anies, Gibran, AHY, Mahfud, Ganjar. 5 di antaranya itu adalah orang yang sebelumnya namanya ada di dalam surat suara pemilihan sebelumnya. Betul. Hanya ada 2 pendatang baru sebetulnya di situ, KDM dan AHY. Jadi itu benar-benar menggambarkan bahwa stok kepemimpinan kita untuk sekarang ini ya masih sangat terbatas. Masih nama-nama lama didominasi. Ada kemungkinan akan muncul nama-nama baru misalnya. Kalau melihat petanya seperti ini. Bisa saja, bisa saja. Dulu kan saya agak lupa-lupa ya, kayak Jokowi waktu itu kan 3 tahun sebelumnya yang belum kelihatan ya. Tetapi yang mungkin tidak muncul sekarang adalah tokoh-tokoh politik lokal, kepala-kepala daerah yang cemerlang gitu ya. Agak beda zaman dulu kan agak banyak tuh dulu kan. Ada Risma, ada Ahok, itu benar cemerlang itu kepala-kepala daerah di berbagai tempat. Dan waktu itu sekarang nggak muncul ya. Sekarang nggak muncul. Nggak tahu apa yang terjadi. Ada sih Shirley dari Maluku Utara. Ya Shirley, tapi walaupun juga banyak kritikan juga ya terhadap beliau karena kedekatannya dengan para pengusaha. Itu yang membedakan, tidak muncul. Sementara
sebetulnya di dalam beberapa pemilu terakhir rekrutmen kepemimpinan nasional yang cukup efektif itu justru dari kepala daerah. Karena ketika menurut studi kami, ketika kita tanya kepada publik apa alasan mereka memilih calon tertentu, yang paling utama itu dilihat rekam jejaknya. Dan ya rekam jejak itu bisa dilakukan melalui kepala daerah itu. Dia ngelihat rekam jejaknya, soal kedekatan mereka dengan rakyat, dan soal integritas. Apakah dia punya kasus korupsi atau tidak. Itu 3 hal yang selalu menjadi pertimbangan publik. Karena itu mestinya ya kepala daerah itu menjadi basis untuk seorang tokoh naik tingkat menjadi presiden atau calon presiden seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Oke, kita masih punya waktu 2-3 tahun ya Yap. untuk melihat apakah akan muncul pemimpin-pemimpin baru alternatif seperti kemarin-kemarin atau tidak, kita lihat saja. Terima kasih, Terima Bung kasih banyak, Mas Heru. Saiman. Terima kasih, dan saudara, kalau Anda menyukai perbincangan kami, silakan subscribe, likes, atau membagikannya ke teman-teman Anda. Saya Heru Moko, terima kasih, sampai jumpa di lain topik. Salam. Salam. Terima kasih, Mas.